Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Bapak Bayu Rizky Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah Mobile Programming. Pada presentasi UTS sebelumnya, kelompok kami telah memaparkan proposal perancangan aplikasi Mood Meal Plus, yaitu aplikasi yang memberikan rekomendasi makanan berdasarkan mood dan aktivitas pengguna. Pada tahap tersebut, kami telah menjelaskan latar belakang, tujuan, use case, activity diagram, rancangan database, serta desain antarmuka aplikasi. Memasuki tahap UAS ini, kami telah merealisasikan rancangan tersebut menjadi sebuah aplikasi Android yang dapat dijalankan. Fokus presentasi kali ini adalah menunjukkan bagaimana rancangan yang telah dibuat pada UTS berhasil kami implementasikan menjadi sebuah aplikasi yang memiliki fungsi sesuai dengan perencanaan awal. Di sini saya akan menjelaskan alur dan tampilannya. Yang pertama ada halaman login. Halaman ini digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan username dan password. User memasukkan data login, klik tombol login, sistem memvalidasi jika berhasil masuk ke halaman utama. Selanjutnya ke halaman pilih mood. Halaman ini digunakan untuk memilih kondisi perasaan pengguna. User memilih salah satu mood, cuaca, dan waktu. Lalu sistem akan menyimpan pilihan dan lanjut ke halaman aktivitas. Pada halaman aktivitas, halaman ini digunakan untuk memilih aktivitas yang akan dilakukan pengguna. User memilih aktivitas, sistem memproses, lalu masuk ke halaman rekomendasi. Pada halaman rekomendasi makanan, menampilkan daftar beserta gambar makanan berdasarkan mood, cuaca, dan waktu. User melihat daftar, memilih makanan, memilih cuaca, dan memilih waktu. Lalu akan masuk ke detail resep. Pada halaman detail resep, menampilkan detail makanan berupa bahan dan cara memasak. User membaca resep, klik favorit jika suka, dan data disimpan. Pada halaman favorit, menampilkan gambar makanan yang bisa ditambahkan ke halaman favorit. User melihat resep, klik favorit jika suka, dan data disimpan. Selanjutnya ke halaman favorit, menampilkan daftar makanan yang disimpan oleh user. User dapat melihat histori pengguna aplikasi. Selanjutnya yang terakhir ada halaman riwayat, untuk menampilkan daftar riwayat makanan yang disimpan oleh user. User dapat melihat histori pengguna aplikasi. Selanjutnya, penjelasan pertama mengenai gambaran umum aplikasi dan implementasi halaman login. Saya persilakan pada pemateri pertama, Saudari Suci Rahmadani, kami persilakan. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan desain user interface untuk halaman awal aplikasi, yaitu Activity Main XML. Activity mulai XML. Desain ini dibangun menggunakan XML dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama itu ada linear layout saya menggunakan linear layout sebagai fondasi utama dengan orientasi vertikal, Android orientation vertikal. Ini memastikan semua elemen di dalamnya, logo, teks, dan tombol tersusun rapi dari atas ke bawah. Di sini juga menambahkan Android Gravity yaitu center agar semua elemen otomatis berada tepat di tengah layar dan memberikan latar belakang custom dengan menggunakan Android background drawable dengan BG4. Selanjutnya itu ada image view. Elemen ini berfungsi untuk menampilkan logo aplikasi. Saya memanggil gambar logo dari folder drawable yaitu drawable logo mood dan mengatur ukurannya yaitu lebar dan tingginya itu seberapa agar di situ terdapat 237 dan tingginya 204 agar proporsional di tengah layar. Margin di bawah yaitu layout margin bottom ditambahkan agar ada jarak yang pas dengan teks di bawahnya. Selanjutnya itu ada text view. Di bawah logo terdapat text view untuk menampilkan nama aplikasi yaitu logo yaitu teks Mood Meal Plus. Untuk menonjolkan nama aplikasi ini saya menggunakan ukuran huruf yaitu 30-an. Untuk menebalkannya saya menggunakan text style yaitu memilih bold dan memberinya warna orange agar selaras dengan tema aplikasi. Selanjutnya, yaitu ada button. Elemen terakhir di halaman ini adalah tombol yang bertuliskan mulai. Bagian paling krusial dari tombol ini adalah pemberian ID, yaitu ID add plus ID garis miring button mulai. ID ini sangat penting karena akan menjadi jembatan bagi file Java untuk mengenali dan memberikan aksi pada tombol ini. Selanjutnya kita beralih ke Java yaitu mulai activity Java. Nah, file ini bertugas untuk menangani apa yang terjadi ketika tombol mulai ditekan. Ada deklarasi kelas dan variabel. Kelas mulai activity merupakan turunan dari add
Compat Activity yang merupakan standar untuk membuat layar pada Android. Di dalam kelas ini, saya mendeklarasikan sebuah variabel button mulai dengan tipe data button yang akan digunakan untuk menyimpan referensi tombol dari XML. Selanjutnya itu ada method onCreate. Ini adalah metode pertama yang dieksekusi saat halaman ini dibuka. Di dalamnya terdapat perintah set content view, layout activity mulai. Perintah inilah yang bertugas untuk menghubungkan atau menempelkan desain UI XML yang sudah kita bahas sebelumnya ke dalam logika Java ini. Selanjutnya itu ada inisialisasi tombol yaitu by find view by ID, garis button mulai, find view by ID, RID button mulai, berfungsi untuk mencari tombol di dalam desain XML berdasarkan ID-nya, lalu menghubungkannya ke variabel Java yang sudah dibuat sekarang. Variabel button mulai sudah bisa dikendalikan sepenuhnya lewat kode. Selanjutnya itu ada logika perpindahan halaman, intent, dan on-click listener. Ini adalah inti dari halaman ini. Saya menambahkan set on-click listener pada button mulai. Artinya sistem akan mendengarkan atau menunggu sampai pengguna menyentuh tombol tersebut. Ketika tombol ditekan, program akan menjalankan blok kode di dalam metode on-click. Di dalamnya menggunakan intent di Android berfungsi sebagai jembatan untuk berpindah antar komponen. Perintah intent mulai activities main activity class ini menginstruksikan aplikasi untuk bersiap berpindah dari halaman saat ini menuju ke halaman berikutnya. Terakhir yaitu start activity intent ini akan mengeksekusi perintah tersebut dan secara visual membawa pengguna ke halaman login tanpa hambatan. Selanjutnya ke activity main, yaitu ke halaman login, activity main XML. Desain UI halaman ini disusun sedemikian rupa agar ramah pengguna atau user friendly dan intuitif. Berikut adalah rincian strukturnya. Struktur dasar yaitu linear layout. Sama seperti halaman awal, saya menggunakan linear layout vertikal, namun di sini saya menambahkan warna latar belakang dengan lebih soft dan padding 24 agar tampilan tidak terlalu menempel ke tepi layar. Selanjutnya yaitu ada header, yaitu logo, judul, dan tagline. Di bagian atas, saya menempatkan identitas aplikasi yang terdiri dari image view, logo, serta dua text view untuk nama aplikasi Moodmill Plus, dan tagline kenali perasaanmu lewat rasa. Ini berfungsi untuk memperkuat branding aplikasi. Selanjutnya itu ada card layout. Untuk membungkus form input, saya menggunakan linear layout kedua di dalam layout utama dan memberikannya atribut Android Elevation 4 dp. Atribut ini sangat penting karena memberikan efek bayangan 3D sehingga area form terlihat menonjol seperti sebuah card atau kartu di dalam latar belakang. Selanjutnya itu ada edit text. Terdapat dua kolom input yaitu untuk email dan password. Pada input email, saya menggunakan Android input type text email address. Ini memastikan keyboard yang muncul di HP pengguna akan menampilkan tombol A secara otomatis, E itu secara otomatis. Pada input password, saya menggunakan Android input type, yaitu text password, agar setiap karakter yang diketik akan disembunyikan, yaitu berupa titik, demi keamanan privasi. Selanjutnya itu ada tombol lupa password yang diratakan rata kanan, dan tombol login yang berwarna orange, dan teks belum punya akun daftar di bagian paling bawah untuk navigasi ke halaman registrasi. Selanjutnya, kita berpindah ke main activity Java. Nah, di balik desain yang rapi tersebut, terdapat logika Java yang cukup kompleks karena saya sudah mengintegrasikan aplikasi ini dengan layanan Firebase untuk sistem manajemen database dan autentikasi penggunanya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, deklarasi dan inisialisasi Firebase. Di awal kelas, saya mendeklarasikan variabel untuk semua elemen UI. Yang paling krusial adalah Firebase outMount. Pada metode onCreate, saya memanggil Firebase outGet bla bla bla. Ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi kita secara langsung dengan server Firebase Authentication. Selanjutnya itu ada logika fitur lupa password, yaitu TV lupa password. Saat pengguna menekan teks lupa password, aplikasi tidak langsung asal memproses. Tapi yang pertama itu ada validasi input, sistem akan mengecek apakah kolom email kosong. Jika kosong akan muncul pesan error yaitu email wajib diisi. Sistem juga mengecek apakah format penulisan email valid menggunakan patterns email address. Yang kedua itu ada cegah spam. Tombol akan dinonaktifkan sementara set enable false agar pengguna tidak melakukan klik berkali-kali. Yang ketiga itu ada proses
Firebase aplikasi mengirimkan perintah mount send password reset email. Jika berhasil, Firebase akan secara otomatis mengirimkan email reset password ke pengguna dan aplikasi akan memunculkan notifikasi tus sukses. Jika gagal, akan muncul tus berisi pesan error. Logika pindah ke halaman daftar, yaitu TV daftar. Sangat sederhana, ketika teks ditekan, sistem menggunakan intent untuk memindahkan pengguna dari main activity menuju ke registrasi activity pada TV daftar. Logika inti proses login button login. Inilah inti dari halaman ini ketika tombol login ditekan, alur berikut akan berjalan yaitu nomor 1, sistem mengambil teks dari kolom email dan password, lalu memastikan keduanya tidak kosong. Jika ada yang kosong, muncul peringatan TUS. Yang kedua, jika sudah terisi, perintah mau sign with email password dieksekusi. Ini adalah proses aplikasi mencocokkan data yang diinput dengan data yang sudah ada di database server Firebase. Jika sukses, pengguna diarahkan ke halaman inti aplikasi yaitu Mood Activity. Perhatikan bahwa saya menambahkan perintah finish di sini. Tujuannya adalah untuk membunuh halaman login ketika pengguna sendiri. Ketika pengguna sudah masuk dan menekan tombol back di HP-nya. Mereka tidak akan kembali lagi ke layar login. Jika gagal, email belum terdaftar atau password salah, aplikasi menolak akses dan memunculkan tus email atau password salah. Pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan halaman registrasi, tempat pengguna baru membuat akun. Desain halaman ini sengaja dibuat minimalis dan fokus pada fungsionalitas. Pada activity register ini, saya menggunakan struktur yaitu linear layout, sama seperti halaman-halaman sebelumnya, dengan orientasi vertikal dan menambahkan padding 24 dB agar jarak antara elemen input dengan tepi layar cukup lega dan nyaman dipandang. Kolom input email yaitu ada edit text. Saya menggunakan edit text untuk kolom input email. Ada satu detail penting di sini yaitu penggunaan atribut Android min height yaitu 48 dB dan standar UI Android. Dalam standar UI Android, ukuran minimal 48 dB sangat disarankan agar area sentuh sesuai dengan ukuran jari pengguna sehingga tombol atau kolom lebih mudah ditekan. Selanjutnya itu ada kolom input untuk password. Saya juga mengatur tingginya itu menjadi 48 dan memberikan jarak atas layout yaitu margin top 12 dB agar tidak menempel dengan kolom email. Tentu saja atribut Android input type text password kembali digunakan di sini agar karakter password yang diketik tidak terlihat oleh orang di sekitar pengguna. Itu yang terakhir itu ada button. Tombol ini menggunakan ukuran lebar match parent yang artinya tombol akan membentang dari sisi kiri ke kanan yang membuatnya sangat mudah dijangkau saat pengguna ingin menyelesaikan proses pendaftaran. Selanjutnya kita akan ke logikanya yaitu register activity Java. Nah, file Java ini memiliki alur yang mirip dengan proses login, namun bertugas untuk mendaftarkan data baru ke sistem Firebase, bukan mencocokkan data lama. Berikut prosesnya. Seperti biasa, langkah pertama adalah mengenali elemen UI dari XML menggunakan find view by ID dan memanggil Firebase out get instance untuk membuka jalur komunikasi ke database Firebase. Selanjutnya itu ada button register. Saat tombol register ditekan, aplikasi akan menjalankan serangkaian proses, yaitu aplikasi mengambil teks dari kolom email dan password, lalu membersihkan spasi berlebih di awal atau akhir kata menggunakan perintah trim. Selanjutnya itu sistem mengecek apakah ada kolom yang dibiarkan kosong. Jika iya, proses dihentikan dan memunculkan notifikasi terus lengkapi data. Selanjutnya itu jika semua data terisi, baris kode utama mode create user with email and password akan dieksekusi. Perintah inilah yang mengirimkan data ke Firebase untuk membuat akun baru. Yang selanjutnya itu ada callback, yaitu penanganan hasil. Jika berhasil, aplikasi memunculkan toast register berhasil, lalu menggunakan intent untuk memindahkan pengguna kembali ke halaman login, agar mereka bisa langsung mencoba akun barunya. Saya juga menyertakan perintah finish agar halaman register ditutup dan tidak menumpuk di memori. Jika gagal, aplikasi memunculkan toast yang berisi pesan error langsung dari server Firebase, yaitu task get exception get message. Ini sangat berguna untuk memberitahu pengguna masalah spesifiknya. Misalnya apakah password kurang dari 6 karakter atau email sudah pernah didaftarkan. Sekian. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kedua, Saudari Frisa Arif Ramadan, dipersilakan.
Baik, untuk selanjutnya adalah di page mode. Di page mode di sini layout utama menggunakan linear layout seperti yang sebelumnya. Selanjutnya terdapat scroll view agar seluruh isi halaman dapat dibulir jika tidak muat di layar. Di dalamnya terdapat beberapa card view yang berfungsi mengelompokkan menu agar tampilan lebih rapi dan modern. Bagian pertama menampilkan judul aplikasi mood. Kemudian terdapat menu pilihan mood yang menggunakan grid layout. Setiap pemilihan mood seperti bahagia, sedih, marah, stres, lelah, santai, bosan, dan semangat dibuat menggunakan card view yang berisi icon emoji serta nama mood. Terus bagian berikutnya adalah pilihan waktu. Di bagian pilihan waktu yang menyediakan 4 pilihan yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Masing-masing ditampilkan dalam bentuk card view dengan icon yang sesuai. Terus selanjutnya terdapat pada pilihan cuaca. Baik, dalam cuaca terdapat beberapa pilihan, yaitu ada cerah, berawan, mendung, hujan, dan panas. Setiap pilihan juga menggunakan card view agar tampilan lebih menarik dan mudah dipilih oleh user. Pada bagian bawah terdapat tombol rekomendasi. Baik, saya lanjut. Pada bagian bawah terdapat tombol cari rekomendasi yang nantinya digunakan untuk memproses pilihan mood, waktu, dan cuaca sehingga aplikasi dapat memberikan rekomendasi makanan yang sesuai. Terus terakhir adalah terdapat bottom navigasi view yang berfungsi sebagai menu navigasi utama untuk berpindah ke halaman lain dalam aplikasi. Untuk selanjutnya ke mood activity. Kode program ini merupakan aktiviti utama pada aplikasi Moodmeal yang berfungsi untuk menerima pilihan mood, waktu, dan cuaca dari user sebelum menampilkan rekomendasi makanan. Pertama, pada metode onCreate, program memanggil layout activity mode menggunakan set content view. Selanjutnya, seluruh komponen seperti tombol mood, cuaca, waktu, serta tombol rekomendasi dan bottom navigasi dihubungkan dengan tampilan menggunakan Fin View by ID. Untuk berikutnya, setiap pilihan mood seperti bahagia, sedih, marah, stres, lelah, santai, bosan, dan semangat diberikan on click listener. Oke, untuk ketika salah satu mode dipilih, nilai mode akan disimpan ke dalam variabel mode. Kemudian fungsi reset mode color dipanggil untuk mengembalikan warna semua tombol ke warna awal. Untuk proses yang sama juga diterapkan pada pilihan waktu, yaitu pagi, siang, sore, dan malam, serta pilihan cuaca, yaitu cerah, berawan, mendung, hujan, serta panas. Untuk selanjutnya setelah data berhasil disimpan, program membuat intent untuk berpindah ke halaman kategori activity. Pada saat yang sama, nilai mood, waktu, cuaca dikirim menggunakan put extra. Untuk pada bagian akhir, terdapat button navigasi yang digunakan untuk berpindah antar halaman seperti home, cari resep, favorit, dan profil. Terakhir, terdapat 3 buah metode, yaitu reset mood color, yang kedua reset waktu color, dan terakhir adalah reset cuaca color. Ketiga metode itu berfungsi untuk mengembalikan warna seluruh pilihan ke warna semula. Untuk selanjutnya adalah ke page kategori. Baik, untuk ke page kategori itu layout utama menggunakan scroll view sehingga pengguna tetap dapat menggulir halaman apabila ukuran layar perangkat tidak cukup menampilkan seluruh isi. Pada bagian paling atas, terdapat toolbar yang berisi tombol back di sebelah kiri. Tombol ini digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Di samping terdapat text view yang bertuliskan pilih kategori sebagai judul. Di bawah judul terdapat text view yang memberikan petunjuk kepada pengguna, yaitu pilih jenis rekomendasi. Terus selanjutnya, terdapat 3 buah card view yang berfungsi sebagai pilihan kategori rekomendasi. Card pertama, makanan dengan ikon makanan atau spaghetti dan warna kuning. Terus card kedua adalah cemilan dengan ikon biskuit dengan warna ungu muda. Sedangkan card ketiga yaitu minuman dengan ikon gelas jus dengan warna hijau muda. Di dalam setiap card view terdapat linear layout yang bersifat clickable atau focusable, sehingga
Setiap kartu dapat ditekan oleh pengguna untuk memilih kategori yang diinginkan. Untuk selanjutnya adalah masuk ke kategori activity. Dalam script ini, kode program ini merupakan kategori activity, yaitu halaman yang berfungsi untuk memilih jenis rekomendasi yang diinginkan oleh user, yaitu makanan, cemilan, dan minuman. Pertama, pada method onCreate, program memanggil layout activity underscore kategori menggunakan set content view. Setelah itu, semua komponen seperti tombol back, makanan, cemilan, dan minuman dihubungkan dengan tampilan menggunakan view by ID. Selanjutnya terdapat tombol back yang diberi on-click listener. Ketika tombol ini ditekan, method finish akan dijalankan sehingga pengguna kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman pemilihan mood. Kemudian program mengambil data mood waktu cuaca yang dikirim dari halaman sebelumnya menggunakan getIntent.getStringExtra. Data ini akan digunakan kembali pada halaman rekomendasi. Terus berikut terdapat 3 tombol kategori, yaitu makanan, minuman, dan cemilan. Masing-masing tombol memiliki on-click listener yang akan dijalankan ketika pengguna memilih salah satu kategori. Contoh, jika pengguna memilih makanan, aplikasi membuat sebuah intent untuk berpindah ke rekomendasi activity. Selanjutnya, data mood, waktu, cuaca, serta kategori makanan dikirim menggunakan Food Extra. Setelah itu, halaman rekomendasi dibuka menggunakan Start Activity. Proses yang sama juga diterapkan pada tombol cemilan dan minuman. Perbedaannya hanya terletak pada nilai kategori yang dikirim, yaitu cemilan dan minuman. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada materi ketiga oleh Saudari Retno Palupi Anggraini. Kami persilakan. Selanjutnya, untuk activity rekomendasi XML, saya menggunakan scroll view sebagai layout utama agar halaman dapat di-scroll. Selanjutnya, di bagian atas terdapat tombol back menggunakan image button dengan ID button back dan text view sebagai judul halaman rekomendasi untuk kamu. Selanjutnya, ada card view sebagai tempat menampilkan rekomendasi makanan. Setiap card view memiliki image view untuk menampilkan gambar makanan, text view untuk menampilkan nama makanan, text view untuk menampilkan deskripsi atau bahan makanan, serta button dengan tulisan lihat resep yang digunakan untuk membuka halaman detail resep. Pada halaman rekomendasi activity Java, saya mendeklarasikan beberapa komponen, yaitu image view, text view, dan button yang nantinya dihubungkan dengan komponen pada file XML. Saya juga membuat objek Firebase Firestore untuk mengakses database Firebase serta array list, ID, resep list untuk menyimpan ID setiap resep. Di dalam metode onCreate, pertama saya menampilkan layout activity rekomendasi menggunakan set content view, kemudian menghubungkan seluruh komponen XML ke Java menggunakan view by ID. Selanjutnya saya menginisialisasi Firebase dengan Firebase Firestore get instance, kemudian mengambil data mode dan kategori yang dikirim dari activity sebelumnya menggunakan getIntent.getStringExtra. Setelah itu, aplikasi melakukan query ke koleksi resep di Firebase menggunakan where equal to, sehingga hanya data yang memiliki mode dan kategori sesuai pilihan pengguna yang akan ditampilkan. Ketika data berhasil diambil, program melakukan perulangan untuk membaca setiap dokumen. Data seperti nama, bahan, gambar, dan ID resep diambil dari Firebase. Namun ada bahan ditampilkan menggunakan set text, sedangkan gambar ditampilkan menggunakan library glitch. Sementara itu, ID resep disimpan ke dalam ID resep list. Terakhir, setiap tombol lihat resep diberi on-click listener yang akan memanggil metode buka resep. Pada metode tersebut, program membuat intent menuju detail resep activity, mengirim ID resep menggunakan Food Extra, kemudian membuka halaman detail resep dengan start activity. Pada halaman activity detail resep XML, saya menggunakan scroll view sebagai layout utama agar pengguna dapat menggulir halaman jika isi resep cukup panjang. Di dalamnya terdapat linear layout dengan orientasi vertikal sebagai wadah untuk menyusun seluruh komponen. Pada bagian atas terdapat image button sebagai tombol kembali dan text view yang menampilkan judul halaman, yaitu detail resep. Selanjutnya, saya menggunakan card view sebagai tempat untuk menampilkan informasi resep agar tampilannya lebih rapi. Di dalam card view terdapat image view untuk menampilkan gambar makanan, text view untuk menampilkan nama resep, judul bahan-bahan,
beserta isi bahan, kemudian judul langkah memasak beserta langkah-langkah memasaknya. Di bagian paling bawah terdapat button dengan teks simpan favorit yang digunakan untuk menyimpan resep ke daftar favorit pengguna. Pada halaman detail resep activity Java, saya mendeklarasikan test view untuk menampilkan nama resep, bahan-bahan, dan langkah memasak, kemudian button untuk menyimpan resep ke favorit. Saya juga membuat objek Firebase Firestore untuk mengambil dan menyimpan data ke Firebase. Di dalam metode onCreate, pertama saya memanggil setContentView untuk menampilkan layout activity detail resep. Setelah itu, saya menghubungkan semua komponen dari XML ke Java menggunakan Find View by ID. Tombol back juga diberi onClick listener agar pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, saya menginisialisasi Firebase menggunakan Firebase Firestore Get Instance, lalu mengambil ID resep yang dikirim dari rekomendasi activity menggunakan Get Intent Get String Extra. Jika ID resep tersedia, aplikasi mengambil data resep dari koleksi resep di Firebase berdasarkan ID tersebut. Setelah data berhasil diperoleh, aplikasi mengambil nilai nama, bahan, langkah, dan gambar, kemudian menampilkannya pada text view menggunakan setText. Untuk gambar resep, saya menggunakan library Glide agar gambar dapat dimuat ke dalam image view. Pada tombol simpan favorit, aplikasi terlebih dahulu mengecek apakah resep dengan nama yang sama sudah ada di koleksi favorit. Jika sudah ada, akan muncul pesan resep sudah ada di favorit. Jika belum ada, aplikasi membuat data baru menggunakan hashmap, kemudian menyimpan nama, bahan, langkah, gambar, dan timestamp ke koleksi favorit di Firebase. Setelah proses penyimpanan berhasil, aplikasi menampilkan pesan berhasil disimpan, sedangkan jika gagal akan muncul pesan gagal menyimpan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri, Briliani Rahma Aristianti. Jadi di sini, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman cari resep pada aplikasi Moodmeal. Halaman ini berfungsi untuk membantu pengguna menemukan berbagai pilihan resep makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di bagian atas terdapat tombol kembali yang digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya, serta judul cari resep agar pengguna mengetahui halaman yang sedang dibuka. Pada bagian tengah, ditampilkan daftar menu makanan dalam bentuk list. Setiap item mewakili satu resep makanan yang dapat dipilih oleh pengguna. Ketika pengguna menekan salah satu menu makanan, sistem akan mengarahkan ke halaman detail resep. Detail resep. Jadi ya? Oke. Pada halaman tersebut, pengguna dapat melihat informasi yang lebih lengkap seperti makanan, bahan-bahan yang diperlukan, serta langkah-langkah memasaknya. Halaman ini dirancang dengan tampilan yang sederhana, sehingga pengguna dapat mencari dan memilih resep dengan mudah tanpa mengalami kesulitan dalam navigasi. Halaman cari resep dibuat agar pengguna dapat melihat seluruh resep yang tersedia di dalam aplikasi. Selain menerima rekomendasi berdasarkan mood, pengguna juga dapat tetap memiliki kebebasan untuk mencari resep lain sesuai keinginan mereka. Alurnya dimulai ketika pengguna membuka halaman cari resep, sistem menampilkan daftar resep yang tersedia. Pengguna memilih salah satu resep, kemudian sistem menampilkan detail resep yang berisi informasi lengkap mengenai makanan tersebut. Setelah melihat detail, pengguna dapat menyimpan resep ke favorit apabila diinginkan. Ya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Aflaha Budiarti. Kami persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman profil pada aplikasi Moodmeal. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi akun pengguna sekaligus menampilkan ringkasan aktivitas pengguna selama menggunakan aplikasi. Yang pertama, saya menggunakan linear layout untuk menyusun seluruh komponen secara vertikal. Kemudian scroll view agar halaman profil tetap bisa dikulir ke bawah.
Kemudian recycle view untuk membuat profil menjadi bulat. Kemudian di dalam linear layout di sini ada text view berisikan ID teks nama untuk nama pengguna, kemudian image view btn edit nama di sini ketika ditekan akan bisa mengganti nama penggunanya. Kemudian lanjut ke text view ID teks email untuk menampilkan email, kemudian informasi akun. Di sini menggunakan cut view, di dalamnya ada linear layout, berisikan email, kemudian email info, kemudian aktivitas mood. Di sini untuk menampilkan mood terakhir. Kemudian lanjut ke text view statistik mood. Untuk menampilkan jumlah penggunaan mood bahagia, yang disimpan pada set preference. Begitu juga untuk pilih mood yang lain seperti sedih, marah, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke button logout. Digunakan untuk keluar dari akun pengguna. Kemudian di sini ada navigasi agar pengguna dapat berpindah ke halaman home, cari favorit, dan profil secara cepat. Kemudian lanjut ke Java Profile Activity. Metode pertama yang dijalankan saat halaman profil dibuka. Di sini saya inisialisasi komponen dan mengambil data menggunakan yang pertama ada find by ID. Untuk menghubungkan komponen XML dengan file Java agar dapat dikontrol melalui program. Kemudian share preference untuk mengambil data lokal seperti nama pengguna, foto profil, mood terakhir, dan statistik mood. Kemudian Firebase Authentic untuk data akun pengguna yang sedang login khususnya email. Kemudian Firebase Firestore untuk mengambil jumlah resep favorit yang tersimpan pada database Firebase Firestore. Kemudian image profile set on click listener berfungsi untuk membuka galeri agar pengguna dapat memilih foto profil. Kemudian on activity result untuk menerima hasil pemulihan foto dari galeri, kemudian menampilkan foto tersebut dan menyimpannya ke share preference. Kemudian btn edit nama untuk membuka alert dialog sehingga pengguna dapat mengubah nama profil. Kemudian btn logout set on click listener untuk menampilkan konfirmasi logout, menghapus sesi login Firebase, kemudian kembali ke halaman login. Kemudian yang terakhir, btn navigasi untuk mengatur perpindahan halaman secara cepat.
Kemudian lanjut ke statistik. Oke. Di sini saya akan melanjutkan untuk statistik activity XML. Yang pertama, saya menggunakan scroll view agar pengguna dapat menggulir halaman ketika isi statistik lebih panjang dari ukuran layar. Kemudian image button digunakan sebagai tombol kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian txt view yang berisikan teks statistik mode digunakan sebagai judul halaman agar pengguna mengetahui bahwa halaman ini menampilkan statistik mode. Kemudian progress bar digunakan untuk menampilkan presentase pengguna setiap mode dalam bentuk batang progres. Komponennya di sini ada bahagia, sedih, marah, sampai ke semangat. Selanjutnya, statistik activity Java. Kelas ini digunakan untuk menampilkan halaman statistik mode pengguna. Yang pertama, onCreate digunakan untuk menampilkan halaman ketika halaman statistik dibuka. Yang pertama, menampilkan layout XML, set content view R layout activity, mengubah file Java dengan tampilan activity statistik XML. Kemudian action bar menampilkan tombol kembali di bagian atas. Kemudian set title untuk mengubah judul halaman menjadi statistik mode. Kemudian tombol kembali, image button and back, pin by ID. Ketika tombol ditekan, halaman statistik akan ditutup kembali dan halaman kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian progress bar, progres bahagia, digunakan untuk menampilkan presentase pengguna setiap mode. Halaman yang sama dilakukan juga pada sedih, bahagia, marah, stres, dan lain-lain. Mungkin seperti itu untuk halaman statistik. Baik, terima kasih kepada dari Eva Budiati. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan aplikasinya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan yang pada bagian halaman pertama, yaitu halaman mulai. Ini adalah activity pertama atau welcome screen dari aplikasi Modmil Plus. Desainnya saya buat minimalis untuk memperkuat branding aplikasi. Di sini terdapat logo, nama aplikasi, dan tombol mulai. Tombol ini berfungsi sebagai navigasi utama untuk membawa pengguna masuk ke sistem autentikasi aplikasi. Mari kita klik tombol mulai. Nah, setelah tombol ditekan, aplikasi mengarahkan pengguna ke main activity atau halaman login. Di sini pengguna diwajibkan melakukan autentikasi
Sebelum masuk ke fitur utama, terdapat kolom input, email, dan password. Saya juga menyediakan fitur lupa password untuk keamanan akun, serta link daftar untuk pengguna baru. Kita klik yang belum punya akun atau daftar. Belum punya akun, daftar. Nah, di sini kita akan menginputkan data email dan password baru. Saat tombol register ditekan, aplikasi akan memanggil API Firebase Authentication untuk membuat data user baru di cloud server. Jika berhasil, sistem akan memberikan notifikasi dan otomatis mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Kita pakai email rahmadanis456@gmail.com. Rahma DANISS 456. Betul? Oke, 456@gmail.com. Passwordnya Rahma123 kecil semua tanpa spasi. Kita klik tombol register. Nah, itu kembali ke halaman login seperti di awal. Kita login dengan menu email yang tadi. Rahmadanis Rahma DHANISS 456 gmail.com. Nah, di sini kalau kita klik password aja, passwordnya Rahma123. Kalau kita klik tombol login, bakal ke halaman itu. Kalau coba kita mencoba untuk fitur yang lupa password. Klik lupa password. Oke, di sini ada pemberitahuan untuk lupa password yang ada di link. Kita klik aja linknya. Habis itu saya buat Suci 123. Ganti lagi Suci 123. Save. Oke. Login. Oke, login berhasil. Oke, sorry ya, maaf. Berapa menit? Tinggal 8 menit, udah 8 menit lagi. Oke, makasih. Oke. Maaf ya, maaf banget. Aman. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Waktu ya. Ayo. Ini yang lanjutin Pita apa gimana? Baik, untuk selanjutnya itu ada di data mood. Yang pertama, saya ingin memilih mood sekarang itu lelah. Untuk pilihan mood lelah, terus pilihan waktunya adalah malam hari. Dan cuacanya panas. Cek rekomendasi. Baik, di sini saya ingin memilih minuman. Mungkin bisa kembali lagi ke menu yang sebelumnya. Untuk makanan, bisa scroll ke bawah lagi. Di sini saya ingin ke atas coba, maaf, nasi goreng sederhana. Baik, di sini detail resepnya itu yang saya pilih adalah nasi goreng sederhana, itu bahan-bahannya ada nasi, telur, dan bawang. Langkah memasaknya itu tumis bawang, masukkan telur, masukkan nasi, dan aduk rata. Setelah itu, jika saya menyukai detail resep ini, saya akan menyimpan di favorit. Itu tersimpan. Sekian. Untuk selanjutnya bisa dilanjutin.
Ya, untuk selanjutnya ada fitur cari resep makanan. Di sini ketika kita tidak mau menggunakan pilih mood atau cuaca, kita di sini bisa langsung mencari resep makanan yang kita inginkan dengan cara mengekliknya. Mencarinya dan mengetiknya. Di sini kita, semisal kita ingin langsung cepat ya, kita cari makanannya, cari makanan nasi nasi utuh. Seblak. Oh yaudah, di sini kita mau mencari seblak. Oke, kita pilih. Dan di sini akan langsung menampilkan detail dari seblaknya. Di sini ada bahan-bahan, langkah masak, dan seperti tadi di sini bisa simpan favorit dan memunculkan notif berhasil disimpan. Oke, kemudian untuk melihatnya kita bisa klik button favorit. Di sini terdapat menu resep yang telah kita jadikan favorit akan tampil di sini. Yang terakhir, halaman profil, berisikan profil, gambar profil. Di sini kita bisa mengubahnya. Klik. Misal kita mau mengganti fotonya dengan uh, ini deh, dan foto akan berubah. Kemudian di sini ada edit nama, kita klik, kita bisa ubah nama pengguna. Misalnya kita ganti menjadi Vita. Terus kita simpan dan nama akan tersimpan yang baru. Selanjutnya di sini ada informasi akun dan yang muncul adalah akun email yang sekarang digunakan. Dan ini juga tersimpan di Firebase Store. Dan selanjutnya ada aktivitas mood. Di sini akan memunculkan mood terakhir yang kita pilih. Tadi ada lelah, jadi yang muncul adalah lelah. Kemudian statistik, kita bisa lihat di sini dengan cara klik. Di sini ada menampilkan statistik batang untuk menu-menu yang telah kita klik. Kembali, di sini juga menampilkan jumlah favorit yang telah tersimpan di Firebase Store. Dan di sini yang terakhir juga ada button keluar. Ketika kita mau keluar logout dari akun yang telah kita gunakan. Kita coba keluar. Dan halaman akan kembali lagi ke login awal. Seperti itu untuk demonya, Mbak Moderator. Baik, sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.